Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Setubuhi anak di bawah umur, seorang pria di Tarakan, Kalimantan Utara ditangkap polisi. KPU Balikpapan memastikan daftar calon tetap pemilu 2024 tidak berubah meski calonnya ada yang meninggal. Kendaraan listrik berbasis baterai disosialisasikan di Balikpapan dan diharapkan jadi kendaraan utama di ibu kota negara Nusantara. Komisi Pemilihan Umum Balikpapan sudah menetapkan daftar calon tetap atau DCT Pemilu 2024. Total calegnya adalah 646 yang akan memperebutkan 45 kursi di DPRD Kota. Terkait meninggalnya salah satu caleg, Ketua KPU Balikpapan menyatakan itu tidak mempengaruhi nomor urut. Susunan mereka tidak diubah karena sudah ditetapkan melalui pleno. Untuk menyiasatinya, maka foto caleg dikosongkan dan nomor urutnya tidak dihilangkan. Alhamdulillah sampai ditetapkan DCT itu tidak ada masalah. Tapi sehari setelah ditetapkan DCT itu ada kabar salah satu caleg dari PKB di Dapil Balikpapan 6 itu meninggal dunia. Nah, praktis itu menambah effort kita. Kita akhirnya harus konsultasi ke RI dan nama itu dikosongkan karena sudah ditetapkan dari DCT kan dia sudah dapat nomor tuh. Nomor di dapilnya itu. Karena meninggal dunia kita hilangkan. Jadi nomornya masih ada tapi nanti ketemunya kosong begitu. Kematian caleg salah satu partai peserta pemilu 2024 ini terjadi sehari jelang pleno penetapan daftar calon tetap. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Beras menjadi komoditas paling disorot oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau. Ini setelah kenaikan harganya cukup tinggi. Selain itu terdapat beberapa kebutuhan lain yang juga mulai merangkak naik. Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Hotlan Silalahi menyatakan, kenaikan harga beras ini dipengaruhi oleh produsen. Ini menyebabkan pedagang harus menaikkan harga. Kenaikan lain juga terjadi untuk tepung dan daging. Penyebab harga keduanya melonjak akibat peternak dan petani belum memasuki masa panen. Kalau beras itu memang dari produsen ya. Produsen itu sudah menaikkan harga dari 600 sampai 1.000 rupiah. Jadi bukan faktor transportasi, sehingga distributor secara otomatis sudah membeli harga di harga produsen. Nah ini di tingkat produsen aja sudah naik 600 sampai 1.000 rupiah. Dari data Dinas Koperasi sendiri Pak, ada berapa bahan pokok yang mengalami kenaikan Pak? Dia hanya yang ada 3 sebenarnya, beras, tepung ya, tepung terigu sama daging. Nah kalau daging pada prinsipnya setelah kami lakukan survei ke lapangan, kenapa daging itu dari melonjak sampai 10.000 ya kenaikannya itu ternyata karena memang sekarang lagi dari peternak itu belum mengalami namanya panen. Untuk mengatasi kenaikan tersebut, Dinas Perdagangan bersama Perum Bulog akan menggelar operasi pasar. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tenda didominasi warna merah dan putih ini merupakan ruang tunggu bagi peserta tes calon pegawai negeri sipil di Tarakan.
Tes yang digelar di kantor UPT Badan Kepegawaian itu melibatkan Kemendikbud, Kemenang, Kejaksaan, BIN, Mahkamah Agung, dan KPK. Tingginya jumlah peserta menyebabkan pelaksanaan tes tertulis dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk bisa masuk ke ruang ujian, peserta harus mengikuti prosedur ketat, mulai dari larangan membawa ponsel, perhiasan, ikat pinggang, maupun tas. Mereka pun harus melewati metal detektor untuk memastikan peserta tidak membawa barang yang dilarang. Sedangkan soal yang belum terjawab ditandai dengan kotak soal berwarna merah. Informasi Perangkat komputer yang disiapkan? Untuk perangkat komputer yang disiapkan, ini kami menambah 50 komputer dari sebelumnya 50 PC, untuk sekarang menjadi 100 PC. Jadi untuk satu sesinya itu 100 peserta bisa masuk. Kalau yang tidak hadir tadi berarti dianggap sudah gugur ya? Iya, sudah gugur karena peserta sudah dijadwalkan pada hari dan sesi itu, namun ternyata tidak bisa hadir seperti itu. Untuk prosedur sebelum memasuki ruang tes apa aja nih? Nah, alurnya? Untuk prosedur sebelum memasuki ruang tes, peserta datang, kemudian masuk ke ruang tunggu transit yang ada di belakang saya, kemudian nanti menitipkan barang di locker. Kemudian setelah menitipkan barang, yang bersangkutan hanya membawa kartu peserta dan juga KTP, kemudian masuk ke registrasi. Nah, di tempat registrasi tersebut, yang bersangkutan mendapatkan PIN. Peserta dinyatakan lolos seleksi tertulis jika nilai untuk tes wawasan kebangsaan adalah 65, intelijensia umum 80, dan tes karakteristik pribadi 166. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.